Dan ini jelas dari permintaan Pak Jokowi ya, dan ini arahan Pak Jokowi kepada Pak Erick Thohir supaya memberantas mafia-mafia ini. Gelengkan kepala dan katakan tidak, tidak. Abaikan rayuannya dan katakan Tidak, tidak. Tutup telinga dan katakan Tidak, tidak. Orang-orang seperti Agung Nugroho sudah selayaknya ditangkap dan dipenjarakan. Even dalam pandemi pun ada mafia-mafia yang diuntungkan. Sangat. Bukan ada, sangat. Dan itu acuan, dan saya minta tadi pada Kabar Eskrim, Pak Jenderal Agus, Komjen Agus, jangan ragu-ragu kita dalam keadaan darurat seperti ini. Juga tadi dari dari kejaksaan, kita harus tindak tegas orang-orang yang bermain-main dengan angka ini. Mungkin karena khawatir Indonesia menjadi failed nation, akhirnya Ibas amat sangat jarang aktif di gedung DPR. Nah, karena itu semakin tertutup tangannya, semakin dikuasai pemain yang itu-itu saja, semakin kita kelangkaan. Karena apa? Rente mereka semakin besar. Baru-baru ini terbongkar sudah jika Demokrat merupakan mafia alkes atau alat kesehatan. Gembar-gembor vaksinasi dan tabung oksigen kurang, ternyata pelakunya kader sendiri. Malu nggak tuh? Diberitakan, pemberlakuan PPKM Darurat Jawa Bali tak membuat kegiatan unjuk rasa di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berhenti begitu saja. Sejumlah orang terlihat sibuk memasang papan bunga dan baliho ukuran besar. Saya kira ada demo korupsi karena ada puluhan papan bunga dan baliho besar, ujar petugas keamanan gedung KPK Senin 5 Juli. Orang-orang seperti Agung Nugroho sudah selayaknya ditangkap dan dipenjarakan terkait dengan tindakan yang telah dia lakukan, yakni dengan menyelewengkan anggaran pengadaan alat kesehatan tersebut, kawan-kawan. Beberapa anggota kepolisian yang berjaga juga sempat bingung dan bersiap-siap untuk menghadang jika ada massa aksi. Gak tahu Pak, saya cuma disuruh antar papan bunga, ujar pria yang mengaku bernama Dino. Dino lalu menata papan bunga yang berada di pintu masuk gedung merah putih KPK. Selain di pintu masuk, terlihat juga papan bunga yang sama di pintu keluar. Dino tak banyak berbicara dan tetap mengatakan jika tidak tahu siapa pemesan papan bunga. Saya cuma antar saja mas, katanya. Meminta KPK untuk mengungkap mafia alkes di Provinsi Riau yang diduga melibatkan Wakil Ketua DPRD Riau, Agung N., dan mendesak KPK untuk memeriksa perusahaan Inhil Pratama yang diduga terlibat praktek mafia alkes di Kampar Dumai Rohul, Provinsi Riau. Bunyi tulisan pada papan bunga tersebut. Dan ini jelas dari permintaan Pak Jokowi ya, dan ini arahan Pak Jokowi kepada Pak Erick Thohir supaya memberantas mafia-mafia ini. gelengkan kepala dan katakan Tidak, tidak. Abaikan rayuannya dan katakan Karena itu semakin tertutup tangannya, semakin dikuasai pemain yang itu-itu saja, semakin kita kelangkaan. Karena apa? Rente mereka semakin besar. Diketahui, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Bonyamin Saiman juga tengah menyoroti dugaan kasus korupsi alat kesehatan yang terjadi di Provinsi Riau. Bonyamin mengatakan KPK wajib menindaklanjuti dugaan korupsi tersebut. Dugaan kasus korupsi yang melibatkan Wakil Ketua DPRD Riau bukan kali ini mencuat. Beberapa waktu lalu, puluhan mahasiswa dan pemuda Demokrat Riau melakukan unjuk rasa di depan KPK dan DPP Partai Demokrat. Tak tanggung-tanggung, mereka bahkan juga meminta DPP Partai Demokrat agar segera memecat Agung Nugroho karena telah merusak citra partai. Disebut kita 2 minggu ini. Nah, oleh karena itu tidak boleh tadi masalah obat, masalah tadi oksigen, masalah kesehatan, kemudian buat hoax, membuat berita-berita tidak benar, itu akan kami tindak dengan jelas. Jadi karena apa? Ini masalah kemanusiaan. Kita ngurus oksigen aja udah pusing, karena jumlahnya meningkat sampai 6-7 kali, dan jadi jangan ditambah lagi persoalan-persoalan tidak perlu atau mengambil keuntungan dari keadaan ini. Jadi harga-harga harus dibikin yang wajar. Jadi jangan sampai tidak wajar dan harus setia pada permen yang sudah dibuat oleh Menteri Kesehatan
Diketahui sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat FPD DPR RI Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyatakan COVID-19 makin mengganas dan korban terus berjatuhan. Dia menyatakan Indonesia bisa menjadi failed nation atau bangsa gagal jika tak mampu melindungi keselamatan rakyatnya. Mungkin karena khawatir Indonesia menjadi failed nation, akhirnya Ibas amat sangat jarang aktif di gedung DPR. Mungkin di sana, Ibas ingin mencontohkan bagaimana caranya menjadi failed legislator atau menjadi anggota legislatif yang gagal. Dan itu acuan, dan saya minta tadi pada Kabar Eskrim, Pak Jenderal Agus, Komjen Agus, jangan ragu-ragu kita dalam keadaan darurat seperti ini. Juga tadi dari dari kejaksaan, kita harus tindak tegas orang-orang yang bermain-main dengan angka ini. Gagal karena sudah mendapat fasilitas negara, digaji negara, dibiayai negara, tetapi bolos terus. Makin ketahuan belangnya, Demokrat cuma jago kritik doang, mulai dari ketum, istri ketum, dan waketumnya. Mereka sibuk menaikkan elektabilitas Demokrat yang sudah merosot, hingga lupa mengatur internal partainya. Pantas saja partainya kena kudeta. Ketumnya saja sibuk mencari kesalahan-kesalahan pemerintah. Tutup telinga dan katakan Tidak! Tidak! Even dalam pandemi pun ada mafia-mafia yang diuntungkan. Sangat. Bukan ada, sangat. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR ini mewanti-wanti negara agar mampu menyelamatkan nyawa masyarakat. Sebab Ibas tak ingin Indonesia sampai disebut bangsa gagal atau failed nation. Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation akibat ketidakmampuan negara selamatkan rakyatnya, ujar Ibas. Ibas juga bicara soal banyaknya warga yang sudah divaksinasi tapi tetap terpapar virus corona. Ibas berharap pemerintah tak ragu menghadirkan vaksin yang mumpuni menangkal corona itu. Selain itu, Ibas bicara soal ketersediaan tabung oksigen di tanah air. Pemerintah, kata Ibas, seolah tak berdaya dalam penanganan corona. Penanganan COVID-19 sudah memasuki tahun kedua. Pemerintah terlihat tak berdaya, antisipasi pun lemah. Bagaimana mungkin tabung oksigen disumbangkan ke negara lain, sementara di saat rakyat sendiri membutuhkan, barangnya susah didapat, imbuhnya. Sebut-sebut negara gagal, padahal dia lupa bahwa setiap ada gerakan besar atau demo-demo di masa pandemi ini, selalu ada tokoh Demokrat di dalamnya. Gimana nih menurut Anda? Tuliskan opini Anda di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe, dan share video ini ke komunitas Anda. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.